Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Bu Guru pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alani minal muslimin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, senyum dong, jangan tegang. Selamat datang di kelas 6 MI Islamiyah Kebonsari. Berjumpa dengan Bu Evi di kelas 6. Oke, siapa yang belum kenal dengan Bu Evi? Nama lengkap Bu Evi, Evi Rosalina Susanti. Pasti yang sudah ketemu Bu Evi di kelas 5 sudah kenal kan? Jangan bosan ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema selamatkan makhluk hidup di sekitar kita dengan subtema hewan sahabatku. Kompetensi dasarnya yang pertama pelajaran IPS tentang mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Untuk yang SBDB tentang memahami patung. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mengetahui karakteristik letak geografis dan letak astronomis dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan tujuan yang kedua, siswa tahu cara membuat patung dari berbagai media yang sederhana. Coba perhatikan anak-anak, di sini ada 10 negara ASEAN. Apa sih ASEAN itu? ASEAN adalah persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Tuh kalian lihat, amati, ada 10 negara, ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua Laut Cina Selatan di utara. Dan yang ketiga Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak astronomis Asia Tenggara berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur. Nih, sekarang kita akan belajar tentang suku bangsa apa saja sih yang tinggal di kawasan Asia Tenggara. Yuk kita simak. Nah, 1. Negara Myanmar. Ada beberapa suku bangsa, tetapi yang paling dominan atau mayoritas adalah suku Burma. Laos juga ada 4 suku bangsa. Di sana yang paling dominan adalah laut daratan rendah. Untuk Vietnam ada beberapa suku
bangsa yang paling banyak suku Vietnam. Nah, di situ kalian baca ya, ada banyak suku yang tinggal di negara-negara tersebut. Jangan lupa dilihat yang paling bawah nomor 10 adalah negara Indonesia. Di sana ada juga banyak suku bangsanya, dan yang paling banyak atau dominan adalah suku Jawa seperti kita ini. Ketampaan alam yang ada di wilayah negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama, ada pegunungan. Jadi merata di semua 10 negara Asia Tenggara tadi ada ketampakan alam yang berupa pegunungan. Yang kedua, ada dataran rendah. Yang ketiga, ada dataran tinggi. Dan yang keempat, ada sungai dan danau. Kita bisa membandingkan dengan negara kita sendiri ya nak, di Indonesia ada semua nih keempat-empatnya, ketampakan alamnya, pegunungan banyak, dataran rendah juga banyak, apalagi sungai dan danau di Indonesia sangat banyak sekali atau dominan dengan daerah perairan. Ciri-ciri iklim tropis di Asia Tenggara. Yang pertama adalah curah hujannya tinggi karena dipengaruhi adanya angin muson barat. Yang kedua, suhu udaranya panas karena berada di sekitar garis ekuator. Jadi, di negara Asia Tenggara hampir sama semua iklimnya. Kita mempunyai iklim yang bernama iklim tropis. Iklim fisik di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah iklim laut. Kenapa ada iklim laut? Karena dipengaruhi angin laut. Di daerah kawasan Asia Tenggara itu paling banyak lautannya. Makanya ada banyak angin laut. Iklim gunung dipengaruhi karena banyaknya gunung-gunung yang tinggi. Dan iklim dataran rendah karena ada banyaknya dataran rendah yang tersebar di seluruh wilayah Asia Tenggara. Nih yang tak kalah penting, sumber daya alam di negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara. Yang pertama, tanah. Nah, tanah ini adalah merupakan sumber daya alam di negara ASEAN. Ada jenis tanah vulkanik, ya. Karena apa tanah vulkanik itu banyak anak-anak? Karena banyak pegunungannya, betul sekali. Nah, sumber daya alam berikutnya adalah hutan dan flora fauna. Secara menyeluruh, hutan dan flora fauna merupakan sumber daya alam di dalam negara ASEAN. Berarti kaya dong ya? Iya, betul. Ada macam-macam binatang dan tumbuhan di sekitar negara ASEAN. Yang berikutnya adalah perairan. Nah, ini yang tak kalah penting karena negara kita dikelilingi oleh lautan. Dan yang terakhir adalah tambang. Di setiap negara ASEAN mempunyai tambang yang hasilnya berbeda-beda. Sekarang kita akan mempelajari hasil tambang dari negara-negara ASEAN karena tadi merupakan sumber daya alam kan. Nah, sekarang kita lihat yuk hasil tambangnya apa saja. Nih, di Brunei Darussalam hasil tambangnya adalah minyak bumi dan gas alam. Kemudian di Filipina, kalian lihat ada biji besi, kromium, tembaga, emas, mangan, timbel, dan perak. Kemudian di Indonesia, awas ya kalau nggak tahu yang di Indonesia tempat kita sendiri, yaitu adalah minyak bumi, gas alam, emas, perak, timah putih, dan biji besi. Banyak sekali ya di Indonesia. Oke, yang keempat adalah Kamboja. Ada biji besi, mangan, fosfat, dan emas. Dan yang kelima adalah negara Laos. Ada batu bara, biji besi,
belerang, emas, gips, timbel, dan tembaga. Kemudian yang keenam adalah di negara Malaysia ada timah putih, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, dan bauksit. Berikutnya yang ketujuh adalah negara Myanmar. Di sana ada hasil tambang tentang minyak bumi, emas, timbel, tembaga, dan timah. Yang kedelapan adalah Thailand. Hasil tambangnya timah putih, emas, wolfram, timah hitam, dan mangan. Dan yang kesembilan adalah negara Vietnam. Emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, seng, dan minyak bumi. Nah, kok hasil tambangnya di negara ASEAN hanya ada 9 negara? Yap, pertanyaan bagus sekali, karena Singapura tidak punya hasil tambang. Tuh, satu-satunya negara yang tidak punya hasil tambang di ASEAN adalah Singapura. Yuk lanjut. Kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Yang pertama, apa kepanjangan dari ASEAN? Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan organisasi politik dan ekonomi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita belajar yuk kegiatan ekonominya di Malaysia apa saja. Yang pertama, mata pencahariannya yang dominan adalah bertani. Mata uangnya ringgit. Hasil pertaniannya karet, kelapa, beras, kayu. Berikutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand, mata pencaharian penduduknya yang banyak adalah bertani, mata uangnya adalah baht, hasil pertaniannya beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, dan kelapa. Berikutnya adalah negara Filipina. Mata pencahariannya adalah bertani, mata uangnya adalah peso, hasil pertaniannya rami, kopra, tebu, beras, dan nanas. Negara Singapura, mata pencahariannya adalah di bagian industri, mata uangnya adalah dolar Singapura, dan hasil pertaniannya buah-buahan dan anggrek. Berikutnya, negara Brunei Darussalam. Mata pencahariannya adalah pengekspor minyak dan gas bumi. Mata uangnya dolar Brunei. Hasil pertaniannya beras, karet, rempah-rempah, kayu. Sekarang Bu Evi mau tanya dong, kalau di Indonesia, mata pencahariannya penduduk Indonesia yang banyak apa nak? Iya, bertani dan nelayan, karena negara kita termasuk negara agraris dan maritim. Kemudian mata uang Indonesia apa coba? Iya, betul sekali, rupiah mata uang Indonesia. Oke, jangan sampai tidak tahu ya negara kita sendiri. Yuk, kita sekarang lanjut ke pelajaran SPDB tentang memahami patung. Sekarang kita mau tahu dong 10 patung bersejarah di Jakarta. Kita tampilkan. Nah, ada Monas, ada patung Selamat Datang, ada patung Dirgantara, patung Jenderal Sudirman, patung Arjuna Wijaya, patung pahlawan, patung pemuda membangun, patung pembebasan Irian Barat, patung Pangeran Diponegoro, dan Tugu Proklamasi. Ini adalah 10 patung bersejarah yang ada di Jakarta. Hanya di Jakarta ya nak. Mereka sebagai tanda bahwa perjuangan para pahlawan diabadikan sebagai sebuah monumen atau patung. Berikutnya adalah tentang membuat patung dari tanah liat. Tahu nggak tanah liat? Oke, pasti kalian tahu tanah liat itu yang biasanya dipakai buat genteng, yang biasanya dipakai untuk batu bata. Iya, betul sekali ya.
Tuh, tanah liat. Yuk. Nah, seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Pada zaman modern, patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi aspek teknik, bahan, dan bentuk. Nah, ini contoh patung yang dibuat. Ada patung Sang Buddha, ada patung pemakaman di daerah Toraja, ada patung Garuda Wisnu Kencana. Patung-patung ini sebetulnya bukan dibuat dari tanah liat ya, tapi kebanyakan dari batu yang dipahat kemudian diukir. Baiklah anak-anak, tugas berikutnya adalah membuat model patung. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Guru ya. Patung bisa berasal dari berbagai media, bisa kayu, tanah liat, batu, bahkan semen juga bisa. Nah, yang sekarang kita membuat patung sederhana dari bahan yang sederhana pula, yaitu membuat patung dari bahan sabun mandi. Di sini yang dibuat adalah sabun mandi batangan yang bisa kita ukir pelan-pelan. Bahan yang diperlukan adalah sabun mandi. Jangan lupa sabun mandi batangnya, bukan sabun mandi cair. Yang kedua, pensil. Berikutnya adalah alat ukir pipi. Bisa apa saja. Misalkan pakai cutter boleh, pisau boleh, pakai apa saja bentuknya pipih boleh digunakan. Nah, ini ada juga pisau, amplas halus. Tahu amplas anak-anak? Biasa kita kenal dengan kertas gosok, tapi yang halus, jangan yang kasar. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini ada langkah-langkahnya. Nanti kalau kalian bingung melihat video ini, langkah-langkah ini ada di buku Platinum halaman 94 ya. Coba dilihat, bisa kalian ikuti cara-caranya. Yang pertama, kita membuat pola dulu. Pola apa yang akan kita buat? Yang berikutnya adalah membuat sketsa gambar di sabun pakai pensil. Kalian sketsa gambar tipis-tipis pada sabunnya. Yang ketiga, diukir bagian luar sabun dengan pisau atau alat ukir sehingga gambar hewannya terlihat timbul. Jadi samping-sampingnya kalian hilangi dulu ya. Berikutnya yang terakhir adalah ukirlah dengan ketebalan pemotongan rata di bagian sekitar luar sketsa. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, contohnya itu adalah menjadi patung gajah dan patung monyet membawa pisang. Nanti anak-anak membuat di rumah ya, ini tugas ini untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Nah, sekian dulu pembelajaran dari Bu Evi. Mudah-mudahan apa yang Bu Evi sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar dan jangan lupa disiplin waktu. Sekarang sebelum Bu Evi tutup, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Baik, Bu Evi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.